Tahukah kamu, salah satu penyakit zoonosis yang presentasenya hampir 100% mematikan? Mungkin kalian gak akan menyangkanya. Dia adalah rabies. Rabies merupakan sebuah virus zoonosis. Nah, zoonosis sendiri adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah di antara hewan dan manusia. Jadi, rabies bisa menular dari hewan ke manusia. Menurut jurnal mikrobiologi Unika Atmajaya, rabies adalah infeksi virus akut yang menyerang sistem syaraf pusat manusia dan mamalia dengan mortalitas 100%. Maka dari itu, rabies tergolong penyakit zoonosis yang mematikan. Rabies ditularkan melalui gigitan binatang mamalia seperti anjing, kucing, kera, sapi, kambing, atau kelelawar yang sudah terjangkit rabies sebelumnya. Hewan yang terkena rabies biasanya ditandai dengan ciri-ciri: 1. Hewan itu agresif. Yang kedua, memakan benda yang biasanya bukan makanannya. Dan yang ketiga, mengeluarkan air liur berlebihan dan berbusa. Alur jalan virus rabies masuk melalui kulit yang terluka akibat gigitan hewan yang terkena rabies. Sedangkan infeksi melalui udara sangat jarang ditemukan. Masa inkubasi rabies rata-rata sekitar 1-2 bulan, tergantung dari jumlah virus yang masuk, dari berat dan luasnya kerusakan jaringan akibat gigitan. Apabila virus rabies sudah sampai di tubuh manusia, dapat menimbulkan beberapa gejala. Seperti yang pertama, gejala awal non-spesifik yang berlangsung selama lebih kurang 1-4 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, gejala gangguan saluran pernafasan, dan gejala gastrointestinal, yaitu sakit dan kram pada perut. Kemudian untuk gejala yang kedua, yaitu gejala awal yang sugestif. Biasanya berupa keluhan nyeri, gatal, kesemutan, dan atau kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba pada sekitar tempat virus yang kemudian akan meluas ke anggota gerak yang terkena virus tersebut. Lalu, bagaimana cara mencegah rabies? Nah, beberapa cara di antaranya adalah dengan melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, kera, dan mamalia lainnya yang memungkinkan terjangkit penyakit rabies. Mengurangi populasi anjing liar, kera liar, dan lain-lain yang dapat menularkan penyakit. Poin ini dapat dilakukan dengan cara penangkaran secara in situ ataupun ex situ, dengan tetap memperhatikan animal welfare. Lalu, bagaimana cara menangani kasus rabies yang sudah terlanjur menjangkit manusia? Nah, berdasarkan jurnal dari bagian mikrobiologi Unika Atmajaya, terdapat 3 unsur penting dalam PEP atau Post Exposure Prophylaxis. 3 unsur penting tersebut yaitu: yang pertama, perawatan luka. Perawatan luka dapat dilakukan dengan cara mencuci bersih area gigitan atau bekas luka dengan air sabun, mengoleskan larutan antiseptik ke area yang telah dicuci, dan kemudian membalutnya dengan kain. Setelah itu, periksakan diri ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Unsur penting yang kedua yaitu vaksin anti-rabies atau yang disebut dengan VAR. Pemberian vaksin anti-rabies atau VAR setelah tergigit hewan yang diduga membawa virus rabies merupakan cara terbaik agar terhindar dari virus rabies. Vaksin ini berfungsi untuk merangsang antibodi penetral virus rabies
agar segera bekerja pada tubuh. Dan unsur penting yang terakhir yaitu serum antirabies atau SAR. Serum antirabies atau SAR berfungsi untuk menetralkan virus pada luka, sekaligus memberikan perlindungan selama 7-10 hari sebelum antibodi yang terbentuk dari vaksin muncul. Serum antirabies diberikan pada orang yang mengalami luka dengan risiko yang tinggi, dengan dosis pemberian pada tiap orang berbeda sesuai dengan berat badan setiap orang. Jadi, kalian sudah paham kan mengenai bahaya virus rabies ini? Tapi, jangan khawatir. Meskipun virus rabies ini mematikan, kita mempunyai cara untuk menanganinya, yaitu dengan cara vaksinasi hewan ataupun manusia agar terhindar dari virus rabies ini. Cukup sampai di sini dulu video edukasi dari kita. Seperti biasa, stay healthy and stay safety kawan-kawan. Bye!